Mengapa Ukraina Timur menjadi fokus perang Rusia? Selama berminggu-minggu Ukraina dan sekutu baratnya telah menunggu serangan yang dijanjikan Rusia di Donbas, wilayah timur negara yang berbatasan dengan Rusia. Setelah mundurnya Moskow dengan tergesa-gesa dari ibu kota, Kiev, sekarang serangan itu telah dimulai. Dengan pasukan yang terkonsentrasi untuk serangan darat besar-besaran, serangan udara yang membombardir kota-kota dan pasukan Ukraina yang bersiap untuk apa bisa menjadi serangkaian pertempuran yang menentukan. Banyak yang berharap serangan Rusia ini akan dilengkapi dan diorganisir dengan lebih baik daripada fase pertama perang yang gagal. Jadi mengapa Presiden Rusia Vladimir Putin memfokuskan kembali upaya militernya di wilayah timur Ukraina ini? Dan apa yang harus kita harapkan di hari-hari dan minggu-minggu mendatang? Sederhananya, wilayah tersebut memiliki signifikansi teritorial dan ideologis, dan membuat keuntungan di sana dapat memberi Kremlin dan beberapa bentuk kemenangan setelah berjuang untuk mencapai tujuan awal dalam perang. Valery Akimenko, rekan peneliti senior di Pusat Penelitian Studi Konflik, mengatakan bahwa Rusia melihat tanah itu berharga. Dan secara historis Rusia diberikan ke Ukraina selama era Soviet. Ini juga merupakan bagian dari konsep dunia Rusia yang ingin dibangun Moskow, tambahnya. Wilayah ini hampir 2 kali luas Belgia, merupakan pusat industri yang dipenuhi dengan deposit batu bara, logam yang berharga, dan pusat pemprosesan serta pelabuhan penting yang strategis di Laut Azov, yang terletak di antara Rusia, Crimea, dan Ukraina. Sejak Rusia secara ilegal mencaplok Crimea pada tahun 2014, separatis yang didukung Moskow telah memerangi pasukan Ukraina di Donbas. Konflik berlangsung 8 tahun dan menewaskan sekitar 14.000 orang. Menurut PBB, sampai Rusia menginvasi tetangganya hampir 2 bulan lalu. Langkah itu mengikuti pengakuan Putin atas kemerdekaan 2 wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina Timur. Ia memproklamirkan diri sebagai Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Mereka diberi nama setelah 2 area utama yang bersama-sama membentuk Donbas. Secara teknis, tujuan dari operasi Rusia adalah untuk mempertahankan Donbas, salah satu narasi yang dipromosikan oleh Kremlin, kata Akimenko. Dengan demikian, penangkapan Donbas akan memungkinkan Rusia untuk mengklaim keberhasilan menyatakan kemenangan. Sementara karena itu, mungkin diberikan ambisi yang jelas lebih besar dari Rusia. Putin awalnya muncul untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang condong ke barat dan menggunakan kembali pengaruh Kremlin atas tetangganya dengan operasi militer besar-besaran. Tetapi dengan meningkatnya korban dan sanksi berat memukul ekonominya, apa yang disebut dengan pembebasan Donbas mungkin terbukti menarik, terutama jika tiba pada waktunya untuk hari kemenangan tahunan Rusia pada 9 Mei. Sementara semua mata tertuju pada Kiev, pasukan Ukraina telah lama berperang untuk mempertahankan Ukraina Timur. Ini adalah lokasi di mana beberapa pertempuran paling berdarah telah terjadi selama 8 minggu terakhir. Dari kota-kota terdekat Kharkiv di utara hingga Mariupol di selatan, di mana pasukan Ukraina berjuang mati-matian untuk mempertahankan pijakan di kota pelabuhan penting yang dikepung. Sekarang pasukan Rusia telah berkumpul kembali di timur dan selatan Ukraina. Harapan oleh pejabat negara Ukraina dan pengamat luar adalah bahwa Moskow akan mencoba untuk mengambil wilayah itu dan memulai serangan dari sana, terutama setelah upayanya untuk menduduki Kiev gagal. Asumsi operasinya adalah bahwa begitu upaya untuk menyerang Ukraina dari berbagai front telah gagal, maka Rusia memutuskan untuk mengkalibrasi ulang serangannya dan mulai memfokuskan semua pasukannya di satu wilayah. Dengan harapan itu akan memungkinkan Rusia untuk menebus garis pertahanan Ukraina, kata Udi Greenberg, sejarawan Eropa modern di Dartmouth College. Kemenangan bagi Rusia kemudian bisa mencaplok Donbas, memotong sebagian besar Ukraina, dan merampas akses negara ke sumber daya yang membuat kawasan berharga itu. Atau jika mereka yakin bisa melihat keberhasilan lebih lanjut, Rusia dapat menggunakan wilayah itu sebagai landasan peluncuran
untuk melanjutkan ofensifnya ke seluruh negeri. Tetapi Ukraina dan militernya yang telah mampu mempertahankan perlawanan berat dan menghasilkan serangan balik yang efektif di kawasan itu, melihat tidak satu pun dari opsi itu dapat dipertahankan. Militer Ukraina mengatakan bahwa selama 24 jam terakhir, pasukannya telah menangkis 7 serangan Rusia di Donbas yang didukung oleh pengebom strategis, pesawat tak berawak, dan sistem rudal permukaan ke udara. Negara itu telah menciptakan sabuk pertahanan melalui jantung kawasan, dari utara ke tenggara. Menurut Leonid Polyakov, mantan wakil menteri pertahanan Ukraina yang tetap berada di Kiev selama perang. Selatan Kharkiv, mereka mencoba menerobos ke arah Kramatorsk, menuju perbatasan administrasi Oblast Donetsk, jelasnya. Menggunakan kata yang merujuk pada wilayah administratif, Wuhan sebagian besar di bawah kendali mereka, kecuali untuk daerah berpenduduk utama. Sementara Donetsk sebagian besar di bawah kendali kami. Kami menolak di sana untuk saat ini. Polyakov mengatakan bahwa Ukraina menjaga kekuatan mereka agar tetap dapat bermanuver untuk menemukan titik lemah di garis Rusia dan berusaha untuk mengepung musuh mereka. Tetapi dia mengakui bahwa mereka juga telah dipaksa mundur ke titik-titik oleh jumlah Rusia yang lebih besar. Itu termasuk satu kota di Donbas, Kremina, di mana para pejabat setempat mengatakan pasukan Moskow telah menguasai kendali dalam beberapa jam setelah melancarkan serangan intensif mereka. Rusia telah menolak serangan balik Ukraina terhadap wilayah pendudukan di Donbas di Kherson, sebuah kota di Laut Hitam, Zaporizhia, sebuah kota industri lebih jauh ke utara di Sungai Dnipro. Itu telah menjadi garis ofensif utama bagi pasukan Rusia, karena menciptakan koridor untuk rantai pasokan yang dipertahankan di Crimea. Pertarungan sering dapat dilihat kedua belah pihak saling mendorong maju mundur tanpa ada perubahan signifikan dalam gambaran medan perang secara keseluruhan. Inilah yang kami sebut menari di Donbas, kata Polyakov. Ukraina tetap optimis bahwa mereka dapat memenangkan perang ini, tetapi mereka melihat pertarungan itu tidak hanya dilakukan di darat dan di udara dengan Rusia, tetapi sebagai perjuangan terus-menerus untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari mitra mereka di barat yang mereka katakan lebih terbukti menentukan. Oleksiy Arestovich, seorang penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan dalam sebuah postingan media sosial bahwa pertempuran untuk Donbas sangat penting bagi negara dan hasilnya akan menentukan nasib fase perang ini. Sementara pasukan Rusia dapat menduduki kota-kota besar dan kecil dan membunuh pasukan Ukraina. Dia tetap yakin bahwa militer Ukraina akan mempertahankan pertahanan bergerak aktif dan memukul mundur para penyerbu mereka. Kekuatan yang disimpulkan Rusia di wilayah Donbas tidak cukup untuk mencapai tujuan mereka. Kekuatan ini berbeda dan melemah, katanya. Satu-satunya pembenaran untuk serangan ini adalah kemauan politik untuk bergerak maju dan ketidakmampuan militer untuk meyakinkan kepemimpinan politik Rusia bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka. Tantangan utama bagi Ukraina tetap sama, memperoleh senjata yang cukup untuk pertempuran di depan. Polyakov mengatakan mereka memiliki cukup pasukan, pilot, penembak, kru rudal dan kru tank, tetapi mereka tidak memiliki cukup amunisi, jet, senjata, rudal, dan tank untuk mempertahankan perlawanan dan mendorong Rusia dari tanah mereka. Ada hubungan langsung dengan seberapa banyak warga sipil kami menderita di daerah yang direbut seperti Donbas, dan seberapa cepat mitra dan sekutu kami dapat mengatasi birokrasi mereka dan memberikan apa yang mereka bisa kepada kami, katanya. Sederhana itu.